حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada kaidah tentang al-khata' wan nisyan. Kemudian juga digabungkan dengannya al-ikrah. Dalam bait bunyinya bagaimana, Syabib? Wal khata'u wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'budun ar-Rahman. Taib, yang dimaksud dengan khata' itu apa? Kashfi. Bil Arabiyah. Ghairu ma qasadah. Nah, an yaksuda bi fi'lihi syai'an fa yusadifa fi'luhu ghairu ma qasadah. Seorang memaksudkan dengan perbuatannya suatu hal, tapi ternyata perbuatan tersebut mengenai selain apa yang dia maksudkan. Ini al-khata'. Sedangkan an-nisyan itu apa, Yusuf? An yakuna dzalikan lisyai', an yakuna dzakiran lisyai' fayansahu 'indal fi'l. Nah, seorang ingat sesuatu tapi kemudian lupa ketika melakukan perbuatan. Baik. Dan hukum perbuatan karena khata' atau nisyan itu bagaimana? Mukasya. Hukumnya bagaimana? Yang terjadi ijma' dan ada perselisihan padanya. Taib, tidak dikenakan dosa padanya. Ini hal yang tidak diperselisihkan di kalangan para ulama. Perbuatan yang terjadi karena khata' atau karena nisyan, maka tidak dikenakan dosa padanya. Cuman ada beberapa perkara lain terkait hukum seputar khata' wa nisyan, akhwan, pada ahkam duniawiyah. Nah, kita bahas pada pertemuan hari ini. Kalau kita perhatikan hukum-hukum di dalam syariat kita, itu tidak semuanya sama terkait tuntutan di dunia ketika dilakukan karena khata' atau karena nisyan. Maka di sini ada perincian bagus yang disebutkan oleh
Syekhuna Abdullah Al-Khawlani hafizahullah ta'ala, antum tambahkan karena dengannya terbuka pemahaman bi'idznillah tabaraka wa ta'ala dan juga wawasan terkait hukum perkara-perkara ketika muncul dari seorang yang melakukannya karena lupa atau karena keliru. Baik. Al-ahkam al-muta'alliqah bi af'alin nasi wal mukhti' ala qismain. Hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan orang yang lupa dan orang yang keliru itu terbagi menjadi dua macam. Al-qismil awal ukhrawiyah, ini hukum di akhirat. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan orang yang lupa dan orang yang salah itu terbagi jadi dua. Yang pertama hukum terkait perkara akhirat. Apa itu? Wahiyal itsm, yaitu dosa. Maka hukumnya bahwa huwa sakitun anhuma bil ittifaq. Jadi dosa tergugurkan dari keduanya berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang terkait hukum di akhirat yang hubungannya dengan dosa, maka orang yang melakukan perbuatan karena lupa atau karena keliru, maka gugur darinya dosa. Atau dengan ungkapan lain, tidak dikenakan dosa padanya. Kemudian al-qism tsani dunyawiyah, hukum-hukum di dunia. Wa huwa mahallu tafsil, maka itu terdapat perincian padanya. Al-awwal, yang pertama, fi janibil ma'murat. Ya, terkait sisi perkara-perkara yang diperintahkan. Jadi hukum di dunia ada beberapa perincian. Perincian pertama kita bagi dulu. Nah, terkait hal-hal yang diperintahkan. Kemudian nanti yang kedua terkait hal-hal yang dilarang. Nah, terkait hal-hal yang diperintahkan ini, yang qasimu aksaman, masih terbagi menjadi beberapa jenis. Beliau menyebutkan di sini 3 perincian. Al-awwal ma la yaqbalu tadaruk. Ma la yaqbalu at-tadaruk, yang tidak bisa menerima untuk disusul. Tidak bisa disusulkan, tidak bisa dikejar. Dengan kata lain, tidak bisa dikontok. Ini istilah ma la yaqbalu at-tadaruk. Tidak bisa dikejar kalau sudah ketinggalan. Tidak bisa dikontok kalau sudah terlewatkan. Kal jihad, seperti jihad. Jihad sudah lewat, gimana mau berangkat sendiri, sudah selesai perang. Wal jumu'at, salat Jum'ah. Lupa seorang kerja, nah, kemudian bangun kalau atau tidur, mudahnya tidur, bangun-bangun orang-orang sudah selesai salat Jum'ah. Tidak bisa kemudian seorang menyusul salat Jum'ah sendirian, tidak bisa. Nah, kemudian salat kusuf, salat gerhana, tidak tahu atau lupa atau tertidur terjadi gerhana bulan. Nah, dikasih tahu sudah selesai gerhananya ini. Maka dalam kondisi ini yasqutu wujubuhu bifawatih. Gugur kewajibannya dengan terluputkannya waktu. Kalau sudah terluputkan jihad, terluputkan salat Jumat, terluputkan salat gerhana, maka gugur tuntutan. Cuman tentunya darinya terluputkan keutamaan yang besar. Jumat tidak bisa diganti. Dalam artian dia salat Jum'ah.
Cuman bagi yang ketinggalan sholat Jumat, maka dia terkena kewajiban untuk sholat zuhur. Maka dia wajib sholat zuhur saat itu. Atsani yang kedua, untuk sisi yang diperintahkan tadi, terkait perkara-perkara yang diperintahkan. Ma yaqbalu tadaruk min huquqillah au huquqi ibadih. Yaitu hal-hal yang diperintahkan yang memungkinkan untuk disusulkan. Mungkin untuk dikejar kembali, baik itu berupa hak-hak Allah atau hak-hak sesama hamba. Seperti sholat, zakat, puasa, hutang-hutang, nafkah untuk istri. Misalnya syarat kelupaan, seorang lupa sholat, maka di sini harus dikejar. Ketika ingat, dia langsung menunaikannya. Nah, seorang lupa puasa, ingat itu di bulan Ramadan, maka segera dia berpuasa seketika itu juga. Ini maksudnya. Adapun nafkah pada istri juga sama. Nah, kelupaan untuk memberi misalnya, maka dia susulkan. Atau hutang lupa, ketika diingatkan untuk segera dia melunasinya. Tayyib. Dan menyusul atau mengejar amalan tersebut kapan saja, ingat akhwan, apabila kewajibannya segera, maka wajib dengan segera. Seperti sholat, maka kapan saja ingat, ketika dia ingat langsung menunaikannya. Dan boleh untuk mengakhirkan pada hal-hal yang memang boleh diakhirkan. Seperti membayar hutang apabila belum jatuh tempo. Taib. Dan dalam kondisi ini tentunya dari sisi pahala, akan jauh lebih rendah dibandingkan mereka-mereka yang menunaikannya dalam keadaan teringat di waktunya. Perincian yang ketiga, apabila perkara yang diperintahkan itu merupakan syurutun musahihatun lil ibadat, itu hal-hal yang diperintahkan yang kelupaan atau dilakukan karena keliru tadi, ternyata merupakan syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu ibadah yang lain. Seperti wudu, seorang lupa wudu, atau menghadap kiblah, seorang salah dalam menghadap kiblah, kemudian teringat bahwasanya dia keliru pada waktu itu, maka tidak berdosa, tapi wajib mengulangi. Wajib mengulangi. Seorang lupa tadi belum wudu, baru ingat sudah sholat, baru ingat belum wudu, maka wajib mengulangi wudu kemudian sholat. Demikian pula tadi sholat menghadap ke arah selatan di negeri kita. Sholat menghadap ke arah selatan, menghadap ke selain kiblah untuk orang-orang di negeri kita. Setelah selesai sholat, ada yang ngasih tahu, tadi kamu ngapain sih? Ya sholat. Nampak kiblahnya sudah pindah. Itu arah selatan, arah Australia. Dikasih tahu dan waktunya masih, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena kesalahan tersebut terkait syarat sah untuk ibadah. Selama masih ada waktu, maka dia wajib mengulangi. Kalau waktunya sudah habis, maka tidak bisa lagi dia kejar.
Berarti dia ganti dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Berarti ada 3 ikhwan perincian terkait dengan makmurat apabila dilakukan kondisi lupa atau keliru. Yang mungkin disusul, yang tidak mungkin disusul, kemudian yang merupakan syarat sah suatu ibadah. Kemudian perincian berikutnya terkait hal-hal yang dilarang. Ini juga terbagi menjadi beberapa pembagian. Nah, saya menyebutkan 3 pembagian juga. Yang pertama, ma la yatadammanu itlafa haqqil ghair. Perkara yang dilarang yang tidak terkandung di dalamnya perusakan hak orang lain. Ma la yatadammanu itlafa haqqil ghair. Nah, yang tidak terkandung di dalamnya pengurusakan hak orang lain, maka hukumnya fala syai'a alai. Tidak ada tuntutan atasnya. Cuman jika mewajibkan untuk takzir atau hukum had, nah seandainya dilakukan dengan sengaja, sebenarnya dia ditakzir atau dikenakan hukum had. Tapi ketika dilakukan karena keliru atau karena lupa, maka ini merupakan syubhah yang dengannya tertolak hukum had. Misalnya, seorang punya saudara kembar, keliru suaminya. Nah, baik. Ini kalau kondisi tahu hukum had zina. Saya tidak tahu ini persis misalnya. Nah, maka tidak dikenakan hukum had. Yang kedua, ma yatadammanu itlafa haqqil ghair. Yang terkandung di dalamnya pengurusakan hak orang lain, maka fayatman, maka dia itu mengganti rugi. Kenapa? Karena ganti rugi itu tidak gugur karena lupa, tidak gugur karena tidak sengaja. Baik. Karena merupakan upaya untuk memperbaiki apa yang dia rusak. Nah, jadi ketika dituntut ganti rugi, tidak ada istilahnya apa tidak sengaja. Nah, karena perlu diketahui dhaman itu dalam istilah usul fikihnya termasuk dalam ahkam wad'iyah, bukan ahkam taklifiyah. Jadi tidak ada kaitannya dengan sengaja atau tidak sengaja, berniat atau tidak berniat. Kapan saja terwujud pengerusakan terhadap hak orang lain, maka wajib mengganti. Baik, kemudian yang ketiga, al-manhiyat al-munafiyah lil ibadat. Perkara-perkara yang dilarang yang membatalkan ibadah-ibadah. Jadi perkara yang dilarang itu membatalkan suatu ibadah. Seperti bicara di dalam sholat. Berbicara dengan sengaja di dalam sholat yang bukan bagian dari sholat, nah maka hukumnya membatalkan sholat. Makan dengan sengaja ketika puasa. Cuman apabila dilakukan itu karena lupa atau karena tidak sengaja, maka terjadi khilaf dalam masalah di kalangan para ulama. Dan yang rajih, ibadahnya tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak menyengaja untuk melakukan perbuatan itu. Ini perincian bagus, ikhwan, diingat-ingat. Nah, berkaitan dengan ahkamun nasikh wal mukhti. Kaitannya dengan hukum akhirat, maka sepakat tidak dosa.
kaitannya dengan hukum duniawi dibagi jadi dua, makmurat dan manhiyat. Makmurat terbagi jadi tiga. Ma la yaqbalu tadaruk, yang tidak mungkin bisa disusul, maka luput sudah. Jatuh kewajibannya. Dengan apa? Dengan luputnya waktunya. Kemudian ma yaqbalu tadaruk, yang memungkinkan untuk disusul, maka wajib dia menyusul dengan segera. Baik itu pada hak Allah maupun hak sesama hamba. Yang ketiga, yang merupakan syarat sah suatu ibadah yang lain, maka kapan saja ingat dan sadar wajib mengulangi jika masih ada waktunya. Terkait manhiyat, ini juga terbagi jadi tiga. Yang pertama, yang tidak terkandung padanya pengerusakan, maka tidak ada tuntutan apa-apa. Yang kedua, yang terkandung padanya pengerusakan, maka wajib doman. Yang kedua ini. Yang ketiga, apabila larangan itu bertentangan dengan ibadah, dalam artian dia menjadi pembatal suatu ibadah, maka jika dilakukan tidak sengaja atau karena lupa, maka tidak batal ibadahnya. Seperti bicara dalam sholat, tertawa, makan, minum karena lupa ketika puasa, ini tidak membatalkan puasa. Tapi diingat-ingat ini sangat bermanfaat pada banyak hal ketika kita masuk dalam pembahasan fiqhiyah. Nakta'i bihadza, subhanallah.